akan bertanya ke Pak Ustadz Yamin, niat puasa Syawal digabung dengan puasa Qadha itu bagaimana hukumnya? Ya. Kalau digabungin Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Eyo yang sudah bertanya. Ini juga mungkin kebanyakan ya jamaah Al-Amsar Sindia Samandunya juga mungkin ada yang memikirkan boleh enggak sih gitu. Sah enggak? Ya, sah tidak. Yang pertama, setelah bulan puasa Ramadan itu ada puasa sunnah, yakni puasa Syawal. Ya, kalau ada orang yang puasa Ramadan full ditambah dengan 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya seperti kayak puasa setahun penuh. Dan ini luar biasa. Nah, ini khususnya untuk ibu-ibu yang punya hutang puasa, kalau bisa mengganti puasanya di bulan Syawal sekalian puasa sunnah Syawal. Adapun itu para ulama membahas rinciannya. Boleh enggak sih niat puasa itu digabung dengan puasa yang lainnya? Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Kita ngebahas yang enggak boleh dulu. Ya. Yang tidak boleh, ya puasa qadha digabung dengan niat puasa Syawal. Itu enggak boleh. Jadi misalkan kita nih ada ibu-ibu yang pengen mengqadha puasa di bulan Syawal, ya. Maka cukup niat puasa qadha saja. Niat mengqadha puasa, ya, tidak usah digabung dengan niat puasa Syawal, tapi pahalanya double, dapat pahala qadhanya juga, pahala yang wajib, karena dan juga pahala puasa sunnah Syawal. Nah itu, karena kenapa tidak boleh digabung? Karena puasa qadha hukumnya wajib, puasa Syawal hukumnya sunnah. Yang boleh begini, misalkan kita puasa Syawal bertepatan dengan hari Senin. Kan Senin juga ada puasa sunnah. Puasa sunnah Senin ya, Senin Kamis. Maka ketika hari Senin kita misalkan tidak punya hutang puasa, tapi kita pengen puasa sunnah Syawal bertepatan di hari Senin, maka niatnya boleh digabung. Jadi 2. Saya niat puasa Syawal juga, niat puasa Senin juga, nanti pahalanya double. Ya. Dapat pahala puasa Syawal juga, pahala puasa Senin juga, Senin Kamis. Atau mungkin ada lagi puasa sunnah yang lainnya, puasa Daud ya. Nah, puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak. Puasa Daud juga hukumnya sunnah dengan sunnah boleh. Sebagaimana kaitannya dengan sholat juga sama. Ada sholat yang bisa digabung niatnya. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah yang bisa digabung niatnya itu kayak contoh misalkan kalau kita malam hari kayak mulai sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, itu bisa digabung niatnya. Bisa digabung ya. Jadi misalkan malam hari saya badannya capek nih, biasanya kan sholat tahajud juga, istikharah juga, hajat juga. Tapi malam ini saya capek. Disatuin. Saya mau sholat sunnah 2 rakaat, ya sholat tahajud, istikharah, sholat hajat. Sholatnya 2 rakaat, tapi karena niatnya tadi 3, berarti berasa 6 rakaat. Biarpun sholatnya 2 rakaat, tapi nilainya kayak 6 rakaat. Niatnya di dalam hati. Dalam hati 3-3-nya. Iya. Allah pas takbiratul ihram, Allahu akbar di dalam hati, niat saya sholat tahajud, istikharah, hajat. Nah itu biarpun sholatnya 2 rakaat, tapi nilainya kayak 6 rakaat. Bagaimana kalau sholatnya 4 rakaat? Berarti 4 kali 6. Iya. Iya, semakin banyak. Jadi Masya Allah. Makanya penting sekali semua amal ibadah kita harus berlandaskan dengan ilmu. Dengan ilmu itu biarpun ibadahnya kelihatan sedikit tapi bobotnya gede di hadapan Allah. Ya, maka alhamdulillah saya apresiasi sekali untuk kebanyakan ibu-ibu di desa kita Banjarwangunan, banyak majelis-majelis ta'lim. Itu bisa mengupgrade knowledge-nya, kemampuan di dalam ilmu agama. Jadi yang namanya belajar juga tidak ada batasnya. Bahkan ada satu riwayat mengatakan kalau ada seorang yang belajar di dunia, misalkan dia tidak pintar-pintar, misalkan memang jatahnya. Kalau pintar memang jatah dari Allah. Ya. Kadang ada orang yang belajar lama, ada yang orang yang belajar lama, mondok lama, tapi nggak pintar juga ada. Ada yang belajar hanya setahun 2 tahun, tapi manfaat ilmunya bisa menjelaskan ke sana kemari, itu juga ada. Karena itu anugerah dari Allah. Nah, tapi ya semuanya beruntung. Jika ada seorang santri, seorang penuntut ilmu, ibu-ibu yang ngaji, ya, kalaupun di dunia tidak pintar, maka ketika meninggal dunia, ketika sudah di alam kubur, maka Allah kasih guru privat langsung. Guru privat ya diajarkan di situ di kuburan ya.
di kuburan kan nggak mikirin kreditan ya, Iya. cukup mikirnya Allah saja. Jadi belajarnya fokus sehingga ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, dia dalam keadaan menjadi seorang yang alim, jadi ulama. Biarpun dulu waktu di mungkin masa hidupnya dia tidak pintar, tidak alim. Jadi itu kelebihannya. Itu udah ada peripatnya ya, Iya. nanti di alam. Kelebihannya orang yang ngaji itu seperti itu. Jadi ngaji itu nggak ada ruginya. Iya. Ya, maka luar biasa. Ya, mudah-mudahan Ibu Eyo dan juga Ibu Nenti istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ya Rabbal.